Sebenarnya itu tadi, ini langsung cepat ditanggapi supaya jangan menjadi isu sulier begitu loh. Pak Presiden juga harus turun tangan begitu, perintahkan langsung Menteri Saudara gitu loh, ya kan? Nah saat ini juga kan Kapolri sudah bergerak, Barreskrim sudah menyelidiki ya kan? Jadi kita tunggu saja nanti, mudah-mudahan ini bisa terjawab sehingga tidak lagi ada ketika nanti tuh ketika ada beberapa seperti Selamat datang di Bankung Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Ya, selamat datang di channel YouTube Bankung Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Ya, seperti sahabat Bankung lihat pada saat ini, saya tidak sendirian, saya bersama tidak asing lagi dengan Bung Naga. Ya, atau sering dipanggil dengan nama lengkap Bung Efesus Dian Marlan Sinaga. Ya, Bung, gimana kabarnya, Bung? Ya, alhamdulillah, puji Tuhan sehat, Bung Albert. Kalau Bung Albert? Ya, alhamdulillah, puji Tuhan sehat juga, Bung. Ya, seperti sahabat lihat saat ini, saya dan juga Bung Naga dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani ya, Bung ya. Iya, Bung Albert. Baik, sebelumnya kita dari Bankung Berbicara, Bung. Ya. Segenap keluarga besar dari Bankung Berbicara. Ya, menyampaikan turut berduka cita atau berbelasungkawa atas adanya musibah yang dialami oleh saudara-saudara kami, baik yang ada di Sumatera Barat, di Aceh, dan juga di Sumatera Utara ya, khususnya di Tapteng dan juga Sibolgaya. Kiranya para keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan untuk menghadapi cobaan ini, dan bagi saudara kami yang telah mendahului kami, kiranya diterima di sisi kanan Allah Tuhan kita yang Maha Kuasa ya. Ini juga kami berharap kepada pemerintah untuk segera mengambil respon cepat, reaksi cepat untuk mengatasi terkait daripada ada musibah ini, sehingga jangan sampai saudara-saudara kita di sana itu artinya sampai mengalami namanya kekurangan pangan ya kan, kekurangan daripada itu tadi untuk pemenuhan hidup lah, Bung Albert ya. Harapan kita demikian. Betul. Itu aja, Bung Albert. Ya, seperti yang Bung Naga sampaikan tadi, kami dari tim Bankung Berbicara turut berbelasungkawa terhadap para korban dan juga korban yang meninggal dunia ya bertanggal 4 Desember kemarin. Total korban 836 jiwa, dan itu akan terus bertambah lagi seiring dengan masih dilakukan pencarian, upaya pencarian. Dan juga ini, Bung, ada 500 lebih yang jiwa yang belum ditemukan, dia masih dinyatakan hilang. Semoga cepat ditemukan ya, Bung Albert ya. Oke. Baik, di episode kali ini ya, beberapa menit ke depan kita akan menemani sahabat Bankung Berbicara ya, membahas mengenai yang berkaitan dengan bencana ini, Bung. Bencana yang baru-baru ini kita turut prihatin dan turut berduka cita atas bencana yang terjadi khususnya di 3 provinsi, Bung. Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh. Bung, bahwa sebagaimana kita lihat yang beredar dan juga video-video yang beredar baik itu di media televisi, di media cetak dan juga media berita online lainnya, yang mana ini memang tidak lepas daripada ini adalah alam, daripada iklim, daripada cuaca. Namun ya, kita tahu bahwa banjir bandang ini yang terdampak di 3 provinsi ini timbul bukan karena 100% kesalahan daripada iklim atau daripada alam itu sendiri, Bung. Kenapa hal demikian kita sampaikan? Seperti video yang beredar, Bung. Ya, kita melihat bahwa kayu-kayu besar dan juga banyak pohon-pohon besar ya yang terbawa arus ini, Bung, terbawa arus oleh banjir bandang, yang mana
kayu-kayu ini, Bung, ini bukan hal yang wajar lagi diterjang oleh air atau oleh banjir. Kenapa hal demikian? Karena di video yang beredar, itu kayu tersebut seperti yang telah disensor. Dan ada juga yang Ada telah dinomori, Bung. bekas-bekas potongan gitu ya. Bekas-bekas potongan, iya. Dan juga ada nomor-nomor gitu. Dan juga ada nomor-nomornya yang udah dipilok ini, Bung. Iya. Ya. Jadi ini menurut Bung Naga, atas kejadian ini bukan 100% ini daripada cuaca ini, Bung, menurut kita di sini. Tapi ada faktor lain. Menurut pandangan Bung Naga, dengan apa yang Bung Naga lihat, Bung Naga baca terhadap gelondongan kayu tersebut yang mustahillah alam memotong dengan mulus seperti di Senso ini, Bung. Ya, menurut Bung Naga, apakah memang itu ada perbuatan manusia atau bagaimana itu, Bung? Iya, jadi sebelum kita berbicara sampai ke sana, tentu kan kita juga harus mengetahui dulu kajiannya, kan begitu, Bung Abed? Iya. Karena kita berbicara di sini bagian daripada tentang hukum, tentu kan kita harus melihat dari segi aspek lingkungan hidup, ya kan? Nah, di Indonesia pengaturan yang namanya terkait untuk lingkungan hidup itu kan banyak, ya kan? Ada mulai undang-undang kehutanannya 4199 maupun yang diperbuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003, ada juga dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang itu pencegahan pemberantasan hutan kan gitu, ya kan? Ada juga undang-undang namanya UU PPLH, Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup kan begitu, Undang-Undang 32 2009, dan juga diperbarui Undang-Undang Cipta Kerja kan begitu. Itu yang disebut dengan Omnibus Law kan itu. Di situ kan sudah diatur terkait daripada apa-apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan begitu, ya kan, sampai sanksinya kan, apalagi sampai dia mengakibatkan adanya kerusakan, kematian, tentu kan ada sanksinya di situ kan, Bet ya. Kembali lagi yang Bung Albert sampaikan tadi, bahwasannya ada dugaan kan begitu, artinya ini enggak sepenuhnya karena adanya cuaca ekstrem kan begitu, tetapi ada dugaan bahwasannya adanya akibat itu tadi kan perilaku manusia lah kan begitu, ya kan? Dengan adanya ditemukan potongan-potongan kayu-kayu tadi kan begitu. Ya, ketika ini memang ada ditemukan dan juga faktanya demikian, ya seharusnya baik daripada penyidik Gakum, ya kan, Gakum daripada LHK, ya kan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan kan, kalau sekarang kan kementeriannya kehutanan tersendiri kan, tapi Gakum kan penegakan hukum, maupun pihak kepolisian selaku daripada penyidik kan, penyidik utama yang ada di negara kita ini harus cepat bergerak, ya kan, harus ditelusuri ini supaya ini jangan menjadi polemik kan, jangan menjadi tanda tanya, misteri kan begitu, apakah benar atau tidak kan begitu. Ya, tentu dengan nanti ketika dilakukannya penyelidikan, penyidikan, tentu nanti menjadi tanda tanya ini akan terjawab, sehingga masyarakat pun artinya tadi itu tidak lagi bahwasanya selalu dalam hati, ini sebenarnya bagaimana kan begitu. Apalagi kan ini kan Kementerian Kehutanan kan mengetahui daripada berapa di situ korporasi yang diberikan izin terkait daripada PH tadi itu ya kan, perizinan berusaha pemanfaatan hutan tadi kan mereka mengetahui kan. Ya tentu kan dengan ini mereka bisa melihat langsung terjun ke lokasi investigasi kan begitu, sehingga tidak lagi ada persepsi-persepsi buruk sampai menjadi tanda tanya begitu, ya kan. Ini harusnya ya harus cepat begitu loh, ya jangan lagi membuat statement-statement yang kalau kita lihat di media ada yang menyatakan bukan karena itu, ada yang menyatakan ada dugaan karena itu tadi ya kan, sehingga supaya jadinya jangan sampai isu-isu miring ini tadi, supaya jangan bias ya kan, dan supaya diketahui sejauh mana kebenarannya, langsung lakukan gitu loh, lakukan langsung investigasi kan begitu, ya lakukan langsung, contohnya tadi itu audit menyeluruh kan, audit dalam arti menyeluruh tadi, beberapa daripada korporasi yang diberikan izin tersebut terkait dengan pemanfaatan hutan tadi atau pemanfaatan daripada itu tadi lingkungan atau alam itu, ya bisa dilakukan investigasi dong daripada Gakum, ya kan, sehingga tadi ini tidak menjadi isu-isu liar begitu, Bung Albert. Nah itu dia. Jadi kalau memang ditemukan ada di situ memang akibat perbuatan tadi, ya kan, ada baik kesengajaan atau kelalaian tadi, ya tentu proses hukum yang berbicara kan begitu. Karena negara kita ini negara hukum gitu, Bung Albert. Mungkin demikian, Bung Albert. Iya, karena kayu-kayu ini, Bung, saking dahsyatnya, ya. Kayu-kayu gelondongan ini langsung ini diterbawa oleh arus laut ke Pulau Nias ini, Bung, sampai ke sana. Dan
kayu-kayu besar pun bernomor sampai di sana ini, Bung. Ya, dan juga sampai saat ini ya, Bung, ya masih belum ada tindakan dari Menteri Kehutanan kita. Itu menurut Bung Nangga bagaimana itu? Iya, makanya kita sampaikan tadi bahwasanya kan ini kan dibawa daripada Menteri Kehutanan kan. Iya. Mereka kan punya gakum penegakan hukum Iya. khusus terkait daripada artinya penindakan ya kan. Masalah-masalah ya contohnya kalau contohnya dia menyangkut kehutanan kan begitu. Termasuk juga masalah lingkungan hidup kan dan juga pihak kepolisian kan. Ya harus mengerahkan tadi kemampuannya gitu loh, mengerahkan semua kemampuannya, langsung melakukan namanya investigasi ya kan. Ya, mereka kan mengetahui itu siapa-siapa di situ yang pemilik izin ya kan. Siapa-siapa ya kan. Apakah ini memang ada tadi campur tangan daripada upaya perbuatan daripada manusia, perbuatan daripada tadi pemilik izin tersebut tadi, atau murni kan itu karena artinya tadi keadaan alam atau cuaca yang ekstrim tadi kan begitu. Ya sebenarnya itu tadi, ini langsung cepat ditanggapi supaya jangan menjadi isu liar begitu loh. Pak Presiden juga harus turun tangan begitu, perintahkan langsung Menteri Saudara gitu loh. Ya kan? Nah, saat ini juga kan Kapolri sudah bergerak, Bareskrim sudah menyelidiki ya kan. Jadi kita tunggu saja nanti, mudah-mudahan ini bisa terjawab sehingga tidak lagi ada ketika nanti tuh ketika ada beberapa seperti di Nias ditemukan begitu juga ada beberapa kayu tadi, potongan kayu di tempat lain juga begitu kan. Itu supaya terjawab begitu sehingga tidak lagi menjadi nanti isu-isu yang berkembang yang semakin liar begitu Bung Albert. Ya, baik. Tadi Bung Nangga sampaikan bahwa ini Menteri Kehutanan sudah mengetahui sebenarnya bahwa izin-izin daripada perusahaan-perusahaan yang ada di situ kan pasti mereka ketahui siapa-siapa saja di sana yang diberikan izin. Nah kemudian ini Bung, dilihat daripada sisi hukumnya, apakah yang memang sudah izin ini bisa diproses hukum juga ini Bung? Iya. Padahal kan mereka sudah memenuhi proses. Betul. Ini. Mereka kan artinya ketika mendapatkan izin atau konsesi atau untuk pemanfaatan kayunya itu harus berdasarkan aturan. Tetapi ketika tadi itu bahwasanya ditemukan di situ ada unsur kesengajaan sehingga mengakibatkan adanya sampai kerusakan lingkungan bahkan sampai kematian, tentu kan ada aturannya mengaturnya, pasal-pasal yang mengaturnya begitu Bung Albert. Ya kan? Tetapi kalau memang contohnya mereka melaksanakan sesuai dengan izin yang mereka dapatkan dan juga sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, ya kan? Ya mereka tidak diproses. Tetapi ketika nanti ditemukan pada saat investigasi ternyata tidak sesuai, ya kan? Ada di situ artinya tadi unsur kesengajaan sehingga mengakibatkan seperti tadi ini artinya ada tadi bahwasanya kerusakan bahkan sampai adanya korban jiwa, ya kan? Tentu kan ada proses hukumnya. Makanya kan kita tunggu nanti. Kita harus melihat artinya nanti investigasi daripada baik Gakum maupun daripada pihak kepolisian kan begitu Bung Albert. Sehingga nanti ini terjawab begitu. Ya, karena menurut data daripada Nusantara Atlas ini menunjukkan bahwa di 3 provinsi ini ya pada tahun 2024 ya jumlah kebun sawit itu sebesar 1,5 juta hektar atau setara dengan 57 kali luasnya Kota Medan lah. Dan juga ada juga kebun serat kayu di sana ya di 3 provinsi ini yang luasnya itu sekitar 5 kali Kota Medan atau sekitar 150.000 hektar ini Bung. Ya Pak, ini yang data ini adalah yang memang sudah memiliki izin Bung. Itu di luar daripada yang ilegal. Nah, kemudian apabila nantinya ditemukan atau udah selesai investigasi namun tidak ada pelanggaran itu sesuai dengan izin-izin yang mereka ajukan, sesuai dengan izin-izin yang sudah mereka izinkan mereka oleh negara. Namun yang bertanggung jawab ini siapa ini Bung? Ya, makanya kita sampaikan ketika tadi itu bahwasanya nanti suatu saat ditemukan tidak ada di situ pelanggaran betul, ya kan, atau perbuatan yang dengan sengaja atau kelalaian ya kan, yang bertentangan dengan hukum dan aturan yang berlaku negara kita, tentu kan ini adalah musibah, musibah yang memang itu tadi, yang memang kita harus semua bisa legowo menerimanya kan begitu, ya kan, dalam arti ya tadi itu ada cuaca ekstrim kan gitu, atau ada perubahan cuaca kan begitu. Nah itu, tetapi kalau memang nanti contohnya bahwasanya ditemukan tentu ada proses hukumnya begitu, ya kan? Ya, tetapi kita tunggu dulu kan begitu. Kita lihat dulu nanti apakah nanti dalam hal penyelidikan maupun penyidikan nanti itu memang ditemukan demikian kan begitu. Kalau memang sudah sesuai dengan aturan, ketentuan yang berlaku, ya kan? Tentu kan musibah ini ya itu tadi, ya kan? Bahwasanya tidak bisa kita tolak kan begitu. Nah,
tapi bisa kita cegah, antisipasi kan begitu, ya kan? Iya. Ya, kita berharap ya ke depan supaya mungkin lebih dilakukan mitigasi lah, Iya. pencegahan. Apalagi kan dalam hal ketika bulan-bulan yang namanya bulan Oktober kan begitu. Biasanya kalau berber itu kan ada ember katanya Iya, kan, iya. itu kan tentu kan di situ kita harus sudah mengantisipasi karena Iya. itu adalah musim hujan kan. Iya. Artinya di situ ada peralihan cuaca kan begitu yang bisa juga ekstrim begitu Bung Albert. Iya. Iya, dan juga seperti yang Bung Naga sampaikan tadi kan saat ini juga tim daripada Kapolri sudah membentuk tim investigasi. Iya, Bareskrim sudah, Ya, ketika kita lihat di media, Bareskrim juga sudah mulai bergerak untuk mengusut ini. Ya, artinya kita berterima kasih pada pihak kepolisian, Bapak Kapolri yang telah merespon cepat, ya, dan juga artinya kepada Pak ini juga Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto yang juga turun ke lokasi dan memerintahkan supaya ini segera dilakukan artinya penanganan, ya kan? Kita berterima kasih. Walaupun memang saat ini juga masih ada juga kita lihat artinya di situ semacam perdebatan ya. Kenapa ini nggak ditetapkan sebagai bencana nasional kan begitu? Itu juga Bung Albert kan. Kenapa dia hanya contohnya penanganannya aja gitu melibatkan secara nasional, tetapi belum ditetapkan bencana nasional kan begitu. Ini juga sampai sekarang kan belum juga kan begitu. Dan bahkan Istana juga sampai saat ini masih menjawab bahwasanya tidak perlu ditetapkan bencana nasional, tetapi telah melibatkan secara daripada kekuatan nasional kan begitu Bung Albert. Baik. Kemudian ya. Dari apa yang terjadi dan yang kita lihat saat ini, ya kan, bahwa baik itu dari Menteri Kehutanan mengatakan bahwa ini pure katanya, ini adalah bencana alam, ini adalah akibat daripada cuaca yang ekstrim, gitu. Apakah menurut Bung Naga dengan penyampaian seperti itu wajar tidak atau bagaimana itu, Bung? Karena kan belum bisa dipastikan juga ini, Bung. Tapi daripada Menteri Kehutanan kita menyampaikan hal demikian. Iya, makanya kita sangat sayangkan. Artinya statement tersebut harusnya dilontarkan ketika sudah dilakukan investigasi mendalam. Sudah keluar hasilnya ya, Bung. Iya, jangan hanya kita melontarkan statement, tapi kita tidak mengetahui kan begitu. Iya kan? Apa sih yang menyebabkan? Ya, kenapa sampai demikian? Tentu kan butuh kajian-kajian tadi ya kan? Ya, dalam hal ini kita juga harus butuh namanya KHLS, kajian lingkungan hidup yang strategis kan begitu, ya kan? Kajian-kajian juga secara bahwasanya pemilik izin ya kan? Kajian juga terkait dengan lingkungan, AMDAL apa segala macam kan begitu, ya kan? Ya. Kementerian Kehutanan saya rasa ketika dia menyampaikan begitu terlalu prematur ya, terlalu prematur penyampaiannya tersebut. Harusnya dia harus langsung menurunkan tim dulu, ya kan, dilakukan dulu. Jadi kita tunggu kan begitu. Walaupun memang ini artinya di satu sisi murni karena bahwasanya ada itu cuaca ekstrim kan begitu, akibat daripada itu tadi faktor alam kan. Tetapi di satu sisi kita nggak boleh langsung menyampaikan bahwasanya ini karena langsung harus langsung daripada plat begitu kan, artinya tidak ada contohnya tarik ulurnya kan begitu, iya kan, itu yang kita sayangkan. Tanpa dilakukan kajian, investigasi kan begitu, penyidikan ya kan, ya. Jadi kita harap ke depan supaya Kementerian Kehutanan benar-benarlah dia mau menyelesaikan ini, mengusut ini, sehingga tidak menjadi bias gitu loh, tidak menjadi isu-isu liar, isu-isu yang berkembang kan begitu. Apalagi ini menyangkut lingkungan hidup. Semua orang ya kan, semua orang di sini bergantung hidup begitu loh. Karena lingkungan itu suatu daripada ruang lingkup, baik ekosistem, habitat, ya kan, ya kan, yang didiami oleh seluruh manusia kan begitu, ya kan. Jadi nggak boleh main-main dengan hal ini, Bung Albert. Demikian Bung Albert. Baik, kita kembali ke belakang tadi ya, Bung. Bahwa Bung Naga sampaikan tadi bahwa jika memang nanti ini ditemukan unsur kesengajaan, kelalaian, ya akan dikenakan hukum yang berlaku. Ini undang-undang atau menurut Bung Naga lah ya, dari kacamata praktik hukum Bung Naga sebagai praktisi hukum, pasal-pasal apa aja nanti yang bisa diterapkan? Artinya banyak undang-undang yang bisa menjerat terkait dengan masalah tadi Undang-Undang 32 2009 tentang UPLH tadi, pengelolaan perlindungan lingkungan hidup, Undang-Undang 18 2013 tadi tentang pencegahan pemberantasan hutan, maupun Undang-Undang pasal 11 9 tentang kehutanan. Nah, yang semua itu kan sudah artinya
dia ada perubahan kan Iya. gitu, perubahan dengan artinya dengan Undang-Undang Nomor 63 tentang Cipta Kerja kan begitu. Iya. Semua di situ mengatur terkait itu Bung Albert. Iya. Ya, itu satu kesatuan. Iya. Artinya persoalan lingkungan hidup ini persoalan itu undang-undang yang menyangkut terkait daripada seluruh lingkungan hidup Iya. gitu Bung Albert. Tidak boleh hanya terpisah-pisah begitu Pisah-pisah ya, Bung Bung, Albert. ya. Iya. Makanya ini ancamannya berat begitu. Ya, baik. Ini kan tadi bahwa jika memang itu ini kita anggaplah udah ditemukan unsur kesengajaan, ya kan, unsur kelalaian, ya kan. Apakah daripada bisa kita sampaikanlah di sini ada PT-PT lah ya atau sejenisnya di sana, Korporasi lah, pihak korporasi yang diberi izin mengelola, namun diketahui bahwa ada unsur kelalaian di sana, unsur kesengajaan di sana, ya. Apakah memang hanya unsur pidananya aja nanti diterapkan ke mereka atau bagaimana? Pemulihan atau bagaimana? Iya, kan di dalam sanksi juga. Iya, di dalam undang-undang terkait daripada kehutanan itu atau dalam arti perlindungan lingkungan hidup itu kan ada namanya di situ kan berupa kan itu terkait dengan pemidanaan baik kepada contohnya tadi itu pelakunya maupun korporasi kan dan juga ada denda di situ Bung Albert. Makanya ada subsidiar kan begitu ya kan, dan di subsidiar kan termasuk hukuman denda begitu, hukuman pengganti begitu ya kan. Bisa juga nanti dilakukan juga semacam contohnya tuntutan bahwasanya gugatan perdata juga daripada kementerian kan begitu, seperti beberapa korporasi yang digugat kan untuk membayar daripada perbaikan daripada tadi itu ya kan, lingkungan kan begitu. Contoh macam dia melakukan namanya itu kan pemulihan daripada lingkungan kan, ekosistem itu bisa juga Bung Albert nanti itu dia. Baik, kemudian ini juga Bu, apakah nanti ini kan tadi seperti yang kita sampaikan tadi bahwa ini udah ditemukan nih ada unsur kelalaian, unsur kesengajaan, apakah juga nanti daripada yang memberikan izin korporasi tersebut dapat dikenakan sanksi atau bagaimana ini Bu? Ya, artinya bisa juga karena kan di dalam kita punya itu terkait dengan hukum kita kan ada namanya itu kan naming turut serta kan itu apabila dalam hal memberikan izin juga bahwasanya dia di situ ada ditemukan kesengajaan, kelalaian contohnya di situ kan bisa nanti satu berpotensi dijerat contohnya terkait dengan turut serta untuk kasus kehutanan atau lingkungan hidup. Bisa juga nanti artinya ada muara kepada korupsi kan begitu, penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau tadi itu kewenangan kan yang ada padanya kan gitu. Bisa juga begitu. Makanya kita menunggu nanti ya orang-orang yang terlibat itu tentu harus diproses secara hukum, ya kan? Sehingga ini memberikan namanya efek jerah, kan begitu, efek jerah, sehingga di kemudian hari tidak artinya ketika melakukan namanya terkait maupun pemberian izin atau pada saat orang itu artinya mendapatkan izin untuk melakukan namanya itu tadi kajian hidup lingkungan strategis kan begitu. Artinya tadi itu melakukan kajian-kajian yang baik lah kan, terkait daripada pengelolaannya begitu, sehingga jangan sampai merugikan kepada banyak orang begitu. Artinya jika semisal tadi udah ditemukannya unsur kelalaian, kesengajaan, bukan hanya semata-mata pemilik korporasi, pengurus-pengurus korporasi tersebut yang hanya disalahkan ya Bung, tapi melainkan juga yang memberikan izin bisa juga terjerat ya Bung ya. Iya, kalau nanti ditemukan contohnya tadi unsur-unsur seperti daripada di situ turut serta, atau dia berasalnya orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan tadi unsur-unsur dan lain-lain tadi kan, ya bisa juga kan ini kita lihat, makanya nanti kita menunggu artinya penyidikannya kan, penyidikannya bagaimana nanti kan begitu. Apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan atau tidak kan begitu, ya kan? Maka dalam kita ada namanya delik penyertaan, kalau sekarang kan pasal 551 ke 1 KUHP atau pasal 5A kan begitu. Orang yang membantu memberikan fasilitas kan begitu ya kan, itu tadi. Jadi nanti di situ dilihat Bung Albert ya kan. Makanya ini semua nanti bisa terjawab kalau memang sudah dilakukan namanya penyidikan kan begitu. Apakah nanti itu termasuk juga mungkin ya meminta juga pendapat ahli, karena ahli salah satu alat bukti juga kan begitu. Apalagi kan dalam hal ini seperti Mahkamah Agung ini kan dia kan sudah artinya aturan-aturan lingkungan hidup ini yang mengisi kekosongan tadi itu dia membuat adanya perma juga kan. Contoh seperti perma nomor 1
tahun 2003 tentang pedoman mengadili lingkungan hidup kan begitu. Ya di situ ada juga aturannya begitu, bagaimana cara mengadili perkara-perkara lingkungan hidup, baik contohnya secara perdata, pidana, tata usaha negara kan begitu. Di situ. Iya. Baik. Ini kemudian ini Bung Naga, ya. Apakah yang berkewajiban atau seperti yang Bung Naga sampaikan tadi bahwa ada tim-tim itu, apakah memang hanya tim-tim itu yang bisa melakukan investigasi atau bagaimana ini, Bung? Ya, kan dalam hal ini kan persoalannya menyangkut lingkungan hidup. Tentu kan berbicara soal KUHP kan ada PPNS, ya kan, penyidik pribadi sipil, yang diberikan kewenangan tertentu kan begitu, ya kan. Dalam hal ini kalau lingkungan hidup kan berarti dia gabung penegakan hukum kan, termasuk juga pihak kepolisian kan, kalau kepolisian kan termasuk itu penyidik utama kan begitu. Artinya hampir seluruhnya bisa ditangani kecuali tentukan lain dalam undang-undang kan gitu. Iya kan? Ya. Tentu orang-orang inilah yang memiliki daripada berwenang kan begitu. Ya, masyarakat sendiri pun boleh melaporkan tadi. Makanya kan masyarakat dalam hal ini termasuk juga masyarakat sekarang ini kan menyampaikan daripada mereka punya suara hatinya kan. Ditemukannya tadi semacam tadi itu ada beberapa potongan-potongan kayu kan. Nah, itu kan juga masyarakat kan menyampaikan kepada publik, kepada daripada pemerintah kan gitu, kepada ya penegak hukum. Ya supaya bertindak cepat itu berarti kan, sehingga tadi itu kan kuncinya itu jangan sampai nanti ini menjadi bias, jadinya artinya ini menjadi isu-isu liar kan begitu, ya kan? Ya menjadi polemik yang tidak ada muaranya kan begitu, ya kan? Nah secara aturannya mereka lah nanti yang akan melakukan kajian-kajian, investigasi, termasuk tadi itu penyelidikan kan begitu, harus bekerja sama. Kan banyak juga ahli-ahli kita dalam lingkungan hidup yang memahami kan bagaimana kenapa sampai contohnya itu apa kira-kira yang menyebabkan kan begitu. Termasuk juga kita menggunakan namanya teknik scientific evidence ya kan, pembuktian secara ilmiah kan gitu, iya kan. Itu bisa nanti itu artinya ditemukan nanti penyebabnya begitu Bung Alfi. Baik, seperti yang disampaikan Bung Naga ya, bahwa untuk melakukan investigasi ya terhadap gelondongan-gelondongan kayu ini yang diduga ada kesalahan atau ada kelalaian ya, itu adalah PPNS atau Gakum ya tadi Bung ya, dan juga itu adalah polisi ya, yang mana menurut KUHP polisi adalah penyidik utama yang mana hampir semua bisa melakukan penyidikan ya Bung. Semua perkara kecil tentukan lain undang-undang. Baik, terima kasih Bung atas pencerahannya pada episode kali ini yang sudah memberikan kita wawasan ya, yang sudah memberikan kita khasanah berpikir ya. Sebelum mengakhiri video kita ini Bung, harapannya terhadap Menteri Kehutanan Bung. Ya, baik, terima kasih Bung Albert. Terima kasih kepada sahabat Bakum yang telah menonton kami dalam diskusi kali ini. Harapan kepada Kementerian Kehutanan segeralah bertindak. Jangan kita hanya berretorika atau menyampaikan pendapat-pendapat yang tidak didasarkan kepada fakta-fakta. Berbicaralah ketika memang sudah dilakukan investigasi penyidikan, ya kan? Dilakukan segala cara kekuatan, baru disampaikan hasilnya begitu, ya kan? Dan kami minta supaya ini jangan bias, ya kan? Jangan menjadi isu liar yang berkembang di mana-mana dan tidak ada muaranya, pangkalnya. Kami minta supaya daripada Kementerian Kehutanan bentuk tim pencari fakta begitu, ya kan? Sehingga apakah benar, ya kan, yang selama ini berkembang isu-isu tersebut itu akibat daripada perbuatan atau kelalaian atau bagaimana kan begitu, ya kan? Harapan kami segera dengarkan daripada suara keluhan daripada rakyat, ya kan? Keluhan daripada seluruh masyarakat yang meminta supaya ini diusut tuntas. Demikian juga kepada pihak Kapolri, pihak kepolisian. Saat ini memang kami mengetahui bagaimana saudara telah mengirimkan tim Bareskrim untuk menyelidikinya. Tapi kami minta supaya ini cepat diungkap ke publik ya, supaya jelas begitu. Kepada Pak Presiden juga ya, Pak Presiden ya, terima kasih telah turun tangan ya. Kami minta supaya cepat ini bisa diatasi dengan baik agar masalah ini atau bencana yang ada di 3 provinsi ini ditetapkan sebagai bencana nasional, sehingga dengan demikian maka secara aturannya juga telah terpenuhi
dan juga nanti pelaksanaannya juga itu maksimal. Ya. Demikian Bu Albert. Ya, kemudian ini kata-katanya untuk saudara-saudara kita Ya, yang kepada saudara-saudara kami yang saat ini mengalami musibah, ya kami dari Bankum berbicara, ya, mengajak supaya kita ini semua ya dapat untuk ya berbuat yang baik lah, ya, dalam arti bahwasanya musibah ini memang tidak ada yang menginginkan, ya, tetapi ingat bahwasanya bukan ini akhirnya atau segalanya, ya kan. Nah, kami minta supaya semakin kuat, ya kan, artinya semakin tabah, ya. Semoga penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kami ini dapat berlalu, ya, dan juga kepada saudara-saudara kami juga mendapatkan kebutuhan yang layak, ya kan, mendapatkan daripada itu tadi sandang pangan yang tercukupi, ya. Dan kami berharap supaya ya ke depan ya saudara-saudara kami ini juga dapat itu tadi mendapatkan itu dari itu kebahagiaan, begitu ya berbeda. Dan saudara-saudara kami yang telah dipanggil mendahului kami, mendahului kita semua ini, kiranya ya husnul khatimah, ya husnul khatimah, bahwasanya itu diterima di sisi kanan Tuhan kita, ya. Dan juga keluarga yang tinggal diberi ketabahan dan kekuatan, dan hiburan juga, mungkin begitu. Ya, dan juga kepada saudara-saudara kami ya yang mengalami musibah, terus waspada dan selalu waspada, mawas diri, yang pastinya kita harus berjaga-jaga diri. Ya, baik, terima kasih Bung pada episode kali ini. Terima kasih. Ya, Bung Albert. Ya. Baik, terima kasih kepada sahabat Bankum Berbicara telah menonton episode kali ini, ya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe dan share, ya. Dan juga jangan lupa di komen, serta kepada sahabat-sahabat Bankum Berbicara yang membutuhkan bantuan hukum, ya, bisa dihubungi kita melalui email yang sudah kita catat di deskripsi video ini, ya. Kami dari Bankum Berbicara, jangan lupa tonton terus episode berikutnya hanya di YouTube channel Bankum Berbicara. Membantu orang susah, hal yang mulia.